Anissa Salsabila Amirta, NIM 2020207035 dari Prodi Pendidikan Biologi. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Education Game berbasis Android dengan menggunakan aplikasi Kahoot pada materi Sistem Pencernaan pada Manusia kelas 8 SMP. Latar belakang. Di dunia pendidikan, siswa maupun guru harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Bagi seorang guru di sekolah, penguasaan dan pengetahuan memiliki kemampuan kreatif, kerjasama, dan berpikir kritis. Menurut peserta didik, materi biologi masih tergolong sulit karena terlalu banyak istilah yang harus dihafal. Materi yang masih bersifat abstrak, serta pengajaran yang diberikan di sekolah terlalu monoton, sehingga peserta didik masih sulit untuk memahami materi tersebut. Peserta didik memerlukan media pembelajaran yang tepat untuk mengantarkan konsep sistem pencernaan pada manusia yang terlihat abstrak menjadi lebih konkret. Rumusan masalah. 1. Bagaimana mengembangkan game edukasi berbasis Android sebagai media pembelajaran IPA siswa kelas 8 SMP. Yang kedua, bagaimana kelayakan game edukasi berbasis Android sebagai media pembelajaran IPA kelas 8 SMP. Batasan masalah. 1. Penelitian ini difokuskan pada pengembangan education games dengan menggunakan aplikasi Kahoot yang diintegrasikan ke dalam Android. Yang kedua, media berisikan materi yang terbatas hanya pada materi sistem pencernaan pada manusia kelas 8 SMP. Yang ketiga, media aplikasi game edukasi dapat diakses dengan smartphone jenis Android. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah 1. Mengetahui cara mengembangkan game edukasi berbasis Android sebagai media pembelajaran IPA siswa kelas 8 SMP. Yang kedua, mengetahui kelayakan game edukasi yang dikembangkan pada perangkat Android sebagai media pembelajaran IPA siswa kelas 8 SMP. Manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian tersebut adalah 1. Meningkatkan pemahaman pada pelajaran IPA pada materi sistem pencernaan siswa kelas 8 SMP. Yang kedua, menambah sumber belajar bagi siswa. 3. Mengenalkan pada guru dan siswa tentang pentingnya penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran. 4. Menambah referensi media pembelajaran yang inovatif. 5. Bahan penelitian yang dapat diperluas ruang lingkup dan pengembangannya oleh peneliti di waktu yang akan datang. Bab 2. Tinjauan teori. Tinjauan teori. 1. Belajar dan pembelajaran. Belajar merupakan suatu proses manusia untuk mencapai berbagai macam kompetensi. Belajar dimulai sejak manusia terlahir di dunia hingga akhir hayat. Kemampuan manusia dalam belajar merupakan ciri penting yang membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya. Kedua, media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta kemampuan peserta didik sehingga proses pembelajaran akan terjadi secara efektif. Penggunaan media pembelajaran yang baik dapat mendorong terjadinya proses pembelajaran yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, game edukasi. Game edukasi merupakan salah satu jenis game yang dibuat guna membantu proses pembelajaran sebab jenis game ini mengarah kepada hal-hal yang berkaitan dengan permainan pendidikan. Permainan yang dipakai merupakan permainan yang dibuat dengan sedikit mengubah alat, aturan, maupun tantangannya dengan tujuan untuk memberikan informasi mengenai suatu pembelajaran tertentu kepada pesertanya. Kemudian yang keempat, Android. Android merupakan sebuah sistem operasi berbasis Java yang beroperasi pada kernel Linux 2.6. Android bukanlah sebuah bahasa pemrograman, tetapi Android merupakan sebuah lingkungan untuk menjalankan sebuah aplikasi. Yang terakhir yaitu Kahoot. Kahoot merupakan salah satu media pembelajaran berbasis internet berisikan kuis dan game. Kahoot juga merupakan media pembelajaran interaktif karena Kahoot dapat digunakan dalam kegiatan mengajar seperti pre-test, post-test, latihan soal, dan pengayaan yang dapat digunakan melalui telepon genggam siswa dan guru untuk memasuki pembelajaran. Model penelitian dan pengembangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode R&D, Research and Development.
Metode penelitian dan pengembangan atau dalam bahasa Inggris Research and Development adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan suatu produk tersebut. Jadi peneliti akan menciptakan suatu produk dan menguji keefektifan produk tersebut. Waktu dan tempat penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di SMP Negeri 12 Palembang, Jalan Mataram nomor 243, Kemasrindo, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober sampai 30 Desember 2022. Sampel penelitian. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas 8 dengan jumlah 30 orang. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 3 teknik yang digunakan dalam pengumpulan data. Yang pertama, file note, catatan lapangan, validasi, dan angket respon. File note atau catatan lapangan merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data terkait proses pengembangan game edukasi berbasis Android untuk melatih kemampuan penalaran siswa sehingga tergambar jenis tahapan-tahapan dalam proses pengembangannya. Data yang dihasilkan dari teknik ini berbentuk pernyataan. Yang kedua, validasi. Teknik ini digunakan dengan tujuan mengumpulkan data yang diperlukan untuk mendeskripsikan kevalidan serta kepraktisan game edukasi berbasis Android yang digunakan untuk melatih kemampuan penalaran siswa. Data yang didapatkan dalam teknik ini, pengumpulan data adalah review dan penilaian validator baik dosen maupun guru terhadap penggunaan game edukasi di lapangan. Yang terakhir, angket respon. Pada penelitian ini, angket diberikan kepada siswa setelah menggunakan game edukasi. Angket digunakan untuk memperoleh data kepraktisan game edukasi secara praktik. Kemudian instrumen pengumpulan data. Yang pertama, lembar catatan lapangan ditujukan kepada peneliti dengan tujuan memperoleh data yang diperlukan untuk mendeskripsikan proses pengembangan media pembelajaran game edukasi berbasis Android untuk melatih kemampuan penalaran siswa. Yang kedua, lembar validasi game edukasi. Lembar ini ditujukan kepada para ahli atau validator dengan tujuan memperoleh data yang diperlukan untuk mendeskripsikan kevalidan serta kepraktisan dari media yang telah dikembangkan. Yang ketiga, lembar angket respon siswa. Angket yang diberikan kepada siswa setelah melakukan uji coba menggunakan game edukasi. Lembar ini berisikan pernyataan positif yang memuat pernyataan dengan jawaban yang dapat responden pilih sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Teknik analisis data. Yang pertama, teknik analisis data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis melalui tahapan sebagai berikut. Yang pertama, analisis catatan lapangan. Data yang diperoleh dari catatan lapangan dianalisis dan dideskripsikan sesuai keadaan lapangan, sehingga memudahkan peneliti dalam mengembangkan produk. Yang kedua, analisis kevalidan game edukasi. Data kevalidan diperoleh dari lembar validasi produk yang telah diisi oleh ahli media, ahli materi, praktisi pembelajaran IPA, yaitu guru. Yang ketiga, kepraktisan game edukasi. Untuk mengetahui kepraktisan game edukasi, terdapat 2 aspek yang harus dipenuhi, yakni praktis secara teori dan praktis secara praktik. Yang terakhir, analisis keefektifan game edukasi. Data keefektifan game edukasi diperoleh dari hasil ketuntasan level game yang telah dicapai oleh subjek penelitian. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.